Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika ya. Mulai kegiatan kita hari ini kita berdoa dulu. Mohon dipimpin ketua kelas, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, gimana kabarnya hari ini murid-murid? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Don't forget say alhamdulillah. Ya, bersyukur kita hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat bertatap muka di kelas yang kita cintai. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa? Cika. Cika kenapa Cika? Ada yang lain? Siapa? Fitria. Fitria kenapa Fitria? Sin. Ada lagi? Siapa? Fatima. Fatima kenapa Fatima? Sakti juga. Waduh, mungkin ya. Siapa Fatima tadi? Zaki. Zaki kenapa? Zaki juga. Sudah? Sudah ya? Kaila apa? Kaila. Oke, Kaila apa? Ya, izin ya. Tadi sudah saya izin. Baik, mudah-mudahan kita doakan kawan-kawan yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Gimana perasaannya hari ini? Masih semangat baca matematika? Ya. Baik, hari ini kita akan membahas materi mengenai barisan dan deret. Ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas barisan dan deret aritmatika. Kira-kira sudah pernah ketemu dengan pelajaran barisan dan deret? Kapan? Di kelas 10. Oh, sudah ketemu di kelas 10 ya? Atau di SMP sudah pernah? Belum. Sudah ya? Di SMP-nya? Baik, nah. Kalau begitu coba kita analisis dulu, kita diagnosa dulu kemampuan mengenai barisan dan deret ini ya. Kita coba cek dulu, kita diagnosa kemampuan dasarnya. Baik, silakan disiapkan materinya masing-masing. Silakan disiapkan materinya. Nah, kita cek dulu ya, seberapa masih ingat pelajaran barisan dan deret yang kemarin. Karena kali ini tujuan pembelajaran kita akan menerapkan konsep dari barisan dan deret ya, itu tujuan pembelajaran kita. Setelah proses pembelajaran, kita dapat menerapkan konsep barisan dan deret dari matematika dan geometri dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Tapi untuk kali ini kita hanya membahas barisan dan deret aritmatika. Sudah disiapkan hasilnya masing-masing? Baik. Masuk ke diagram. Kelihatan bukan? Ayah. Nah, ini Bapak melakukan awal ya, tapi sekaligus nanti hasilnya itu akan menjadi indikator pengelompokan kalian. Itu ya. Baik. Oke, silakan gabung join myquiz.com atau mau pakai ini barcode? Ini barcode ya? Boleh kalau mau atau pakai kode? Silakan. Langsung join. Setelah masuk silakan join. Tolong tulis nama asli ya, nama kalian sesuai absen.
kawannya dibantu kalau ada yang kesulitan. Enam tujuh dua sembilan lima tujuh. Moza, lu baru 3 orang, yang lainnya segera gabung. Anjulita, Zaura. Ya, kawan yang bisa boleh bantu kawannya yang belum.
Baik, coba kita lihat. Oke, mana klasmennya ya? Jadi ada posisinya ya, bagian. Iya, kembali muncul ya. Yang mana? Baik. Nah, di sini klasemennya ya ada Spaghetti, Semas, Teti, Febrian, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk pembagian kelompok berdasarkan hasil tes diagnosa awal, ya, mengenai barisan dan deret yang sudah pernah kalian pelajari. Sekarang tolong berkelompok berdasarkan hasil diagnosa awal ini. Baik. Cara pengelompokannya setiap kelipatan 5. Ya, setiap kelipatan 5. Nomor 1 berarti kawannya nomor 6. Nomor 11. Nomor 16. Nomor 21. Oke ya. Nah, nomor 2 berarti kawannya nomor 3. Ya, nomor 7. Oke, silakan berkelompok berdasarkan ini. Sudah ya? Oke. Baik. Ini pembagian kelompoknya sudah? Sudah ya? Ini kelihatan? Oke, silakan. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan.
Silakan, ada yang 4, maaf, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Di sini satu. Di sini. Oke, sudah ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Sudah siap? Tadi ada 10 soal. Ada yang masih ingat kira-kira pertanyaan yang masa awal tadi? Coba ungkapkan, coba salah ungkapkan yang masih ingat, coba. Pertanyaannya apa itu? Mari angkat tangan. Pertanyaan yang muncul di pertanyaan diagnostik tadi. Ya, angkat tangan yang bisa, kira-kira silakan. Misalnya, enggak, satu-satu aja. Masih ingat ada pertanyaan apa tadi? Rumus deret aritmatika. Betul ada pertanyaan itu? Berapa rumus? Bagaimana rumus deret aritmatika? Masih ingat tak? Coba yang bisa tuliskan ke depan. Rumus deret aritmatika masih ingat? Masih ingat? Ya, Septi. Masih ingat Septi? Silakan. Ya, deret aritmatika. Bukan, yang deret dulu. Oke. Ya, jangan ragu. Rumusnya ya. Benar kan? Kasih tangan untuk Septi. Ini harusnya apa? Ini harusnya apa nih? Ya. Ya. Oke ini? Kalau pakai 2, ini biasanya pakainya ya, min 1 dikali. Oke. Tetap semangat, kesemuanya pulang sekali. Baik. Ada pertanyaan yang lain yang muncul di sana? Ada yang masih ingat? Pertanyaan apa lagi yang muncul tadi? Ada nggak pertanyaan rumus barisan aritmatika? Oke, ada yang bisa menuliskan ke depan rumus barisan aritmatika? Oke, silakan Santo. Kasih tepuk tangan untuk Santo. Wih, tidak. Oke, sudah? Kasih tepuk tangan untuk Santo. Benar nggak kira-kira? Benar. Oh, lihat tinggal di sini kurangnya apa? Plus. Ya, Santo ya jangan suka korupsi ya Santo ya. Baik. Pertanyaan yang lain tadi kan mungkin yang masih ingat pertanyaan apa aja? Apa aja pertanyaan tadi? Ada nggak di sana? A itu sebagai apa? Ada. Oke, ada yang bisa menjawabnya ke depan? Oke, Nabila, silakan Nabila. A itu sebagai apa ya?
barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda yang tetap. Jadi kayak tadi misalnya kita pembagian kelompok, setiap lipatan 4 misalnya, nah dia tetap. Maka itu salah satu kasus dari barisan aritmatika. Betul nggak kira-kira? Nah, namun kali ini karena kita akan menerapkan konsep barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari, ya, nanti ada problem yang akan kita bahas di sini. Ya, akan kita saksikan bersama-sama. Silakan fokus ya. Baik, coba ada sebuah video. Ya. Ini video ini menampilkan tentang beberapa kasus dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Oke. Silakan disaksikan. Fokus. Ulang ya. Ulang. Oke, sorry, kita ulang ya. Ya. Yang sini tadi di video. Yang pertama tadi parkir. Yang kedua benda perpustakaan. Berikutnya
dengan barisan dan deret. Nah sekarang Bapak pengen kalian mendiskusikan ada masalah yang lain yang berhubungan dengan barisan dan aritmatika. Langsung kita ke contoh kasus. Silakan buka di grup WA tempat kirimkan linknya. Setiap kelompok mendiskusikan dan menjawab 3 contoh kasus tersebut ya. Ini di lembar kerja kelompok. Ditulis nama kelompoknya. Oke, nanti ya saya bagikan linknya. Nanti akan coba kita bahas dulu, akan kita bedah yang nomor 1, bukan bedah. Nanti coba kita tampilkan dulu yang nomor 1 ini. Dan setelah itu nanti kalian menjawab permasalahan dari contoh kasus nomor 1, 2, dan 3. Ya. Oke, silakan Pak Ketua. Ditulis dulu nama-nama kelompoknya. Ditulis dulu nama kawan-kawan kelompoknya. Silakan ditulis dulu nama kawan-kawan kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah belum? Baik, coba ada 3 link video mengenai kasus dalam kehidupan kita sehari-hari yang berhubungan dan akan diselesaikan dengan teori barisan dan deret aritmatika. Ya, nah ini coba Bapak semacam kasih dulu ya untuk 1 video. Nih, misalnya. tiga video tersebut ya, tiga permasalahan yang ada di video tersebut. Silakan diskusi kelompok. Kalau ada pertanyaan boleh tanya ke Bapak. Jawab di kertas. Ya, pertanyaannya sama, ada dua pertanyaan ya. Silakan. Diskusi kelompok ya. Oke, siap-siap nanti akan kita tunjuk pakai spin siapa yang bakalan kelompok yang bakalan bantu. Jelaskan hasil responnya.
Ya, silakan dibagi tugas kelompoknya, Bos. Kalau ada yang kira-kira kesusahan, silakan tanya ya. Ya, silakan pakai referensi buku sebelumnya, boleh?
Nah, nomor 1 itu kalian juga menjawab saja ini maksudnya apa? Barisan aritmatika atau beret aritmatika ya? Nah, lalu nomor 2 nya kalian bisa jawaban dari perhitungan kalian. Oke. Yang siap, spinnya sudah siap ya. Bagi kelompok yang beruntung nanti keluar.
5 menit lagi ya. Oke. Oke. Silakan selesaikan. Betul kuat. Kurang waktunya ya? Ada yang belum? Oke. Bapak kasih tambahan 5 menit. Silakan. Selesaikan.
Panggilan kepada diri. 11.1 Prolog Iklan 2. Pada lagi panggilan kepada diri 11.1 Prolog Iklan 2. Sudah ya? Sudah semua kelompok 1? Masih? Masih berapa? Baik, kelompok 2? Sudah selesai? Kelompok 3? Sudah selesai? Aman, kelompok 4? Sudah? Sudah ya? Kelompok 5? Baik, silakan kelompok 1 kita teruskan ya. Terima kasih. Oke, waktunya cukup? Udah ya? Baik. Nah, sebelum presentasi kita sedikit relax sedikit ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah siap ya? Presentasi nanti di sini kita acak biar adil ya. Kalau langsung ditunjukkan nanti Bapak nggak adil. Nah, di sini kita spin, nanti kita acak. Nanti spin yang menentukan siapa yang bakal maju. Oke, sudah siap ya? Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Oke. Kelompok mana yang bakalan keluar di sini ya? Nah, selanjutnya nanti Bapak persilakan untuk pilih mau presentasikan nomor video yang pertama atau video kedua atau video yang ketiga ya. Oke? Sudah siap? Sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, oke, kelompok 1. Silakan maju ke depan dengan kawan-kawan ya. Oke, kelompok 1 kira-kira mau presentasi yang mana? Oh, video yang pertama ya. Oke, silakan berdiri ke depan. Coba kita tampilkan dulu video yang pertama. Silakan. Oke.
amati ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan kepada kelompok 1. Baik, coba kita lihat dulu studi kasusnya yang pertama tadi apa ya? Tanaman ya? Oke, coba. Yang tanaman. Kelompok lain silakan diamati ya. Itu membandingkan dengan hasil pekerjaan kalian.
Betul nggak? Betul. Kasih tepuk tangan untuk Bapak Pato. Jadi Siriu memberikan pohon kepada neneknya dengan tinggi 47 cm. Ya. Ini teman-teman sudah paham? Ya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Jawabannya sama? Jawabannya sama satu gitu. Oke, sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Baik. Oke, selanjutnya kita spin lagi untuk video yang kedua. Siap-siap? Oke? Sudah ya? Coba kita siap-siap. Kita spin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kelompok 4. Sekarang kelompok 4. Maju ke depan. Kira-kira mau video yang kedua atau ketiga? Video yang kedua atau yang ketiga? Yang kedua. Oke. Bentar kita tampilkan dulu videonya. Oke, kita coba lihat dulu video contoh kasus video yang kedua. Ini ya. Salah. Bentar. Video yang ketiga. Oh, kenapa berubah pikiran? Video yang ketiga. My work is easy to time splitter. Here's how I keep track of all my tasks. I start by breaking up everything I need to get done, and I list. Yang ini. Oke. Baik, silakan dimulai kelompok 4. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, teman-teman di sini kami ingin mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai lembar kerja murid pada pelajaran matematika, materi garisan dan deret matematika. Di sini kami mengambil kasus ketiga, yaitu berapa ongkos taksi yang harus dibayar
speaker yang lain. Kasih tangan untuk kelompok 4. Kalau yang mau diadakan ke kelompok 4 boleh. Silakan Nabila. Dapat 15.000 dari mana? Bukan 15 kilometer. Nah, dapat seganten Nabila. Dari mana dapat 15.000? Gimana? Kalau baik lagi menjawab pertanyaan dari Nabila, karena pada saat tadi terdapat 8.000 untuk kilometer pertama dan 7.000 dan selalu ditambah 7.000 kilometer selanjutnya. Jadi kami menjumlahkan 7 ditambah 8 itu hasilnya 15. Seperti itu. Oke, paham? Paham. Oke.
Oke ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan nomor 3. Ya, silakan nomor 3. Baik, berarti contoh videonya yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 3 ingin melanjutkan diskusi kami mengenai video kedua. Ya, kita terima dulu ya. Ya, Pak. Kakek Bella adalah seorang petani. Setiap harinya dia pergi ke sawah. Suatu hari, kakek Bella sedang di sawah. Tiba-tiba saja hujan besar diiringi angin dan suara petir. Kakek Bella bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di depan rumah, kakek Bella terkejut mendapati tembok dapur di rumahnya robohkan karena pohon tumbang. Ternyata ruang tembok rumah kakek Bella masih belum membentuk sebuah segitiga. Wah, sudah sekali. Bagaimana ini? Dapat betul-betul yang masuk ini. Kakek Bella mulai menghitung jumlah bata untuk memperbaiki tembok dapur rumahnya. Yang perlu berpasang batu bata, selisih satu bata setiap garisnya, lalu berapa banyak batu bata yang aku harus beli jika tingginya 20 bata. Dapatkah kalian membantu kakek Bella menghitung banyaknya batu bata yang kakek Bella butuhkan? Oke, itu contoh kasusnya ya. Baik, silakan kelompok 3. Silakan. Kami akan menjelaskan Kalian silakan diamati ya.
Jadi yang kedua 10, 2 tambah 19, 21, 10 dikali 21 sama dengan 210. Jadi batu bata yang dituliskan adalah 210 buah. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kalau Bapak bertanya boleh ya? Ya, baik. Kalau seandainya dalam kasus itu, N itu tadi sebagai apa? Ya, dalam kasus tadi N-nya sebagai apa? Apa? Ada yang bisa bantu kelompok lain? Ya? Apa? Ya, N-nya itu sebagai apa? Kalau dalam kasus kita tadi. Tadi kan kawan-kawan mempresentasikan N itu suku yang dicari. Iya, tapi maksudnya dalam bahasa kasus tadi sebagai apa? Sebagai apa? Ada yang bisa bantu? Iya, bata yang dibutuhkan kita cari ini. Ya. Tapi N itu sebagai apa? Iya, tinggi batu bata yang roboh sebanyak 20 ya, tingkatannya 20. Betul nggak? Betul ya? Oke? Nah, oke, silakan ditutup kelompok 3. Terima kasih. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok. Oke, fokus semua ya. Baik, oke. Demikian pembelajaran kita ini. Sebelum kita beranjak ke kesimpulan, saya minta kawan-kawan ada nggak yang setelah kita belajar ini kira-kira kayak gini ya kasus barisan dan deret aritmatika. Kira-kira ada bayangan nggak? Kalian punya masalah misalnya yang akan kalian selesaikan dengan barisan dan deret aritmatika. Ada nggak kira-kira? Yang paling dekat, apa misalnya? Kasus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada nggak? Apa? Mau menghitung tabungannya? Bisa nggak dengan teori ini? Bisa. Ya, barangkali sudah disinggung di depan tadi di pertama-tama kita pembelajaran kita. Ada lagi yang lain kira-kira? Mau menghitung apa? Apa? Tinggi tanaman. Punya tanaman di rumah? Nah, itu bisa diukur itu. Tiap harinya misalnya nambah berapa tingginya? Ya. Oke. Ada lagi yang lain kira-kira? Banyak ya kasus-kasus yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Baik. Demikian pelajaran kita hari ini. Kira-kira sebelum penyelesaian ini kita melakukan refleksi dulu. Silakan isi refleksi kegiatan kita hari ini. Ya. Baik, Bapak kirim di grup juga. Silakan Pak Ketua dibagikan ke kawan-kawannya. Tulis nama aslinya ya, nama lengkapnya. Baik. Apa ya? Oke, diisi dengan jujur mengenai aktivitas pelajaran kita hari ini.
Sudah, segera dikirim kalau sudah. Sudah ya? Sudah dikirim semua? Ya. 14 ayat coba sedikit. Ini. Oke ya. Sudah semua? Oke, yang belum dari baik. Demikian saja untuk pertemuan kita hari ini. Banyak hal yang dapat kita pelajari atau kita petik hikmahnya dari pembelajaran barisan dan deret aritmatika. Sekali lagi, sepertinya pelajaran barisan dan deret aritmatika itu mungkin kita kurang memahami apa kasus-kasus dalam kehidupan sehari. Ada sangat banyak kan, ya kurang lebih. Nah nanti murid-murid sekalian dapat mengimplementasikan teori barisan dan deret aritmatika dalam kasus yang lain. Baik, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini atau ada pertanyaan?